Akhirnya ada sekali setahun pas di Agustusan pokoknya teman-teman gitu. Pokoknya itu namanya Karang Taruna tuh gitu. Seksi repot. Adanya di Agustusan ya pokoknya. Yang ada waktu itu saya sendiri ngeyakinin diri saya sendiri dulu. Kenapa saya mau jadi Karang Taruna? Gitu. Lucu nih. Iya kan, daripada ngeyakinin dia kan. Iya kan, sebelum ngeyakinin orang lain, gue harus yakin sama diri gue. Bener, waktu itu saya belum yakin sama Karang Taruna. Akhirnya dia jadi wisata, pas banjir itu, yang ada bukannya tambah hilang, bukannya hilang nih, orang yang mancing sama pengunjung, tambah rame yang datang. Gitu. Nah, aturan mainnya pun, lagi-lagi, di saat anak muda ini, ternyata anak teman-teman yang Karang Taruna, dimanapun, ternyata di saat kita juga percaya gitu, bahwa kita emang pantas gitu dihargain, yang orang-orang tua kita ini juga akhirnya ngelihat, oke, kalau gitu gue nggak usah segan-segan untuk dukung dia. Selamat malam rekan-rekan dari GDA Kreatif. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Jikron. Nah, beliau ini sekarang sebagai Ketua Karang Taruna di RW 16 Bukit Cengkeh 2. Betul. Halo ya, teman-teman. Nanti perkenalkan diri aja. Langsung aja sebenarnya. Yang pertama ngobrol ini sehat kan? Alhamdulillah. Thank you banget loh ini. Udah diundang ke GDA Kreatif nih ya. Sama-sama Bang. Thank you Mas Dika dan teman-teman semuanya. Ya. Oke, langsung aja. Kita mau nanya nih Bang, sebenarnya kegiatan sehari-harinya apa dulu nih? Kan pasti punya kegiatan yang Karang Taruna ini kan mungkin hobi atau gimana. Kalau kegiatan hari-harinya apa? Ya, thank you. Kalau teman-teman semuanya mungkin juga hari ini kenalan sharing singkat aja. Kalau hari-hari itu lebih banyak ke event. Terus juga ada usaha kuliner. Intinya sih usaha, senangnya usaha. Dari kuliah udah senangnya usaha aja udah gitu. Jadi emang hari-hari usaha. Terus gitu. Yang kedua, Karang Taruna apaan sih? Kita nih ya, mungkin ya ini ya buat para generasi milenial, generasi Gen Z, mungkin nggak familiar dengan kata Karang Taruna. Iya benar, itu makhluk apaan gitu ya. Makhluk apaan? Kalau Karang Taruna bener sih kalau dari di masa kita nih ya, atau yang mungkin 30-an ke atas gitu, emang udah sering banget denger dan ngalamin langsung sama namanya Karang Taruna gitu. Dan Karang Taruna sebenarnya kalau secara artinya, ada yang mungkin lebih paham gitu ya. Kalau saya ngelihatnya dulu Karang Taruna itu hadirnya ada sekali setahun pas di Agustusan pokoknya teman-teman gitu. Pokoknya itu namanya Karang Taruna tuh gitu. Seksi repot. Adanya di Agustusan ya pokoknya. Entah dia angkat meja dia gitu. Ada teman saya kemarin bilangnya D3 gitu, dorong-dorong dus deh. Dorong-dorong dus D3 ya. D3. Jadi Karang Taruna sebenarnya akhirnya semakin kesininya saya juga akhirnya nggak ngerti. Maksudnya awalnya nggak ngerti Karang Taruna itu apa gitu, seseru apa gitu. Ya akhirnya nyari tahu sih sebenarnya teman-teman juga sama. Dulu taunya dia anak-anak muda di area rumah gitu ya, yang boleh dibilang mau bantu-bantu ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan ya, mau bantu lingkungan lah gitu. Itu yang saya tahu tentang Karang Taruna gitu. Nah ternyata kesini itu saya baru ngeh bahwa Karang Taruna ini dia benar-benar jadi struktur gitu ya, bahkan resmi gitu. Itu yang saya juga kaget, ternyata Karang Taruna resmi ya, dia bahkan punya SK gitu. Jadi wah keren banget ya ternyata Karang Taruna gitu Mas. Yang saya pikiran tadi cuma bantu-bantu di area rumah, area RT, RW gitu ya. Ternyata dia punya SK, artinya dia punya apa ya, boleh dibilang tempat atau wadah, kesempatan untuk dia bisa support atau bantu hal lain gitu sebenarnya. Itu yang kurang lebih yang saya ngerti sedikit lah Karang Taruna. Gitu sih Mas. Siap. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau Mas Ika pernah jadi anggota Karang Taruna nggak? Saya anggota Karang Taruna itu dari pertama kali pemilihan Gubernur Fauzi Bowo. Itu berarti SMP, SMA? Lupa saya. Pokoknya itu yang pertama, terus ke 17 Agustusan, terus ya banyak agendanya sampai ke bagi voucher Jakat Fitra, pokoknya semua pokoknya. Pokoknya yang dibutuhin tenaga muda di sebelah Karang Taruna gitu kan ya? Iya gitu, kalau sepengetahuan saya dulu. Tapi saya nggak tahu tuh ternyata ada SK-nya juga kan. Iya. Karena kan itu generasi dulu ya, kalau generasi sekarang ada SK kan, jadi legalitasnya yakin kan gitu ya. Iya, benar. Terus
di RW 16 nih berarti kan udah berapa RT tuh? RW 16 13 RT. 13 RT. Total. Berarti kan agak agenda-agenda tertentu nih Karang Tarunanya nih. Ngapain nih Karang Tarunanya nih? Ya udah kita akomodir dari yang kayaknya mereka mau bikin dulu aja. Sambil kalau memang kita ada program kayak di RW 16 itu ada program-program yang kayak waktu mungkin teman-teman juga pernah dengar kayak mancing. Mancing? Iya, mancing. Kita mancing di kali. Kita ibaratnya kita bendung ya. Oh, Nah, mungkin ini- teman-teman ada yang udah pernah lihat atau Ya, ya, belum? ya. Ah, kudu ikutan tuh mancing Iya, mania. iya. Ini terkait korelasi dari cerita Pak RW kemarin yang juga datang. Oke, siap. Dia bilang katanya mau bikin banjir jadi wisata. Ini kaitannya berarti. Betul. Berarti Anda eksekutor. Karena kan Itu gimana itu? Kalau RW 16 kan terkenal alhamdulillah nih ya, airnya melimpah gitu ya. Oh, bahasanya banjir. Nggak ada air melimpah banjir. Melimpahnya agak ruah ya, melimpah ruah. Jadi emang banjir, terus kebetulan kan kalau rumah saya pribadi orang tua itu persis di depan kali kan di RW 16 itu. Jadi ngerasain tuh kalau air itu meluap atau banjir itu. Ya akhirnya kan kata orang kita bisa rubah nih, kalau sampah bisa jadi emas nih kata orang kan. Nah ini kalau gitu kali bisa kita rubah jadi objek wisata aja, banjir adalah wisata, jadi harusnya kita seneng. Dan ternyata benar pas mancing pertama itu di Maret ya, perdana tuh event yang agak banyak gitu, itu ratusan peserta yang daftar untuk mancing itu. Serius ah? Serius. Kok saya nggak tahu ya? Nah kemana tuh kemarin? Oh mancing tempat lain ya. Nggak. Tahu tapi nggak datang. Betul, dan emang itu perdana ya. Nah di situ pun teman-teman Karang Taruna kita semua masih saling kenal gitu kan ya. Kita ngambil bagian apa nih yang biasa kita Agustusan doang ketemu nih. Tiba-tiba bikin ibaratnya kegiatan mancing pula gitu kan. Yang nggak semua juga suka mancing. Dengan banyak orang yang datang ya kan. Udah itu kan ikan yang ditabur di situ, ibaratnya ditebar di situ kan lebih yang bisa kan lele. Itu kan ratusan kilo. Nah terus akhirnya pas momen agak sore itu ternyata bener nih banjir. Ternyata banjir ya. Hilang dong. Ya mulai naik kan ke atas ya. Terus. Terus ternyata dan di saat itu juga selain mancing, teman-teman Karang Taruna juga inisiatif untuk udah kita bikin bazar deh UMKM. Oh. Jadi buat warga-warga RW 16 yang punya usaha kita kasih tempat deh buat mereka bisa jualan gitu. Nah, jadi selain mancing ada juga teman-teman UMKM buat menggerakkan roda ekonomi ya. Jadi ternyata emang itu mungkin jadi keren banget ya pemikiran mereka. Dan syukur alhamdulillah rame lah istilahnya dagangan mereka tuh ada yang sampai 3 kali bahasa ngadon lah istilahnya, ngambil lagi barnya stoknya. Itu sih kalau kita ngomongin akhirnya dia jadi wisata pas banjir itu yang ada bukannya tambah hilang, bukannya hilang nih orang yang mancing sama pengunjung, tambah rame yang datang. Bahkan itu menariknya RW 16 sih sebenarnya, kan ada 13 RT ya kalau RW 16. Menariknya kan dia punya kali jantung itu kan di situ. Iya betul. Ternyata teman-teman semua area situ dulu kalau zaman masih kecil itu emang biasa ngobak nyemplung ke kalinya kali di situ. Ketahuan umurnya ngobak maksudnya. Saya juga nyemplungnya di situ, depannya kali kan. Jadi akhirnya kalau hujan atau banjir kita malah nyari. Kita datengin, ya kan kesempatan kapan lagi main banjir atau main di kali. Nyari enco ya. Iya. Jadi kan sapu-sapu. Nyari ke sapu ya. Ya itu akhirnya pedagangnya pun juga kaget loh. Kirain hilang ya pengunjungnya gerimis sama hujan, malah akhirnya tambah banyak. Oh Iya. jadinya itu ada pedagang juga. Ada. Oh jadi mancing di sebelahnya, pedagangnya di belakangnya gitu. Betul kan ada 2 jalur. 2 jalurnya itu kiri kanan dipakai mungkin hampir 40-an tenan waktu itu. UMKM. Itu yang pertama dan alhamdulillah karena teman-teman ini bisa bikin jalan ngejalaninnya teman-teman Karang Taruna. Yang penting sih yang saya lihat di situ akhirnya ngobrol aja jadinya. Mungkin mereka pengen ide apa ya kita cari jalannya gitu ya atau sebaliknya. Itu kita diskusi aja sih. Diskusi santai aja sama mereka dan ya akhirnya dibikin lagi yang kedua kali. Oh jadi udah 2 kali nih? Udah 2 kali. Yang keduanya malah 2 hari itu. itu kurang lebih gambaran yang agenda Karang Taruna yang mungkin akhirnya dari situ mulai orang kenal di RW 16 ada mancing gitu. Jadi buat teman-teman yang teman mancing, dia tahu nih RW 16 akan sesekali bikin, bahkan ada yang bilang udah setahun 3 kali deh bang, gitu kata dia gitu. Gitu sih bang kurang lebih yang fenomenalnya lah di RW 16 gitu, ngebendung kali untuk mancing gitu. Terus biayanya dari mana tuh?
Kalau cuman dari iuran dari peserta kayaknya nggak masuk kayaknya hadiahnya nih. Iya. Duitnya dari mana tuh? Beli macam-macam itu kan ada ikannya, apanya, terus menentukan siapa juaranya tuh gimana tuh? Kalau gitu kita boleh dibilang datanglah ke orang-orang tua di RW 16, mungkin ke pemilik usaha, pebisnis yang ada rezeki lebih, dan kita datangnya jadi juga enak gitu. Oh. Karena ada SK-nya tadi nih. Donatur lah ya. Donatur, Donatur, betul. Bahasa agamanya donatur ya. Tapi akhirnya jadi pede teman-teman Karang Taruna. Datangnya gitu, oh ternyata emang bukan cuma sekedar mungkin 50.000, 100.000 nih. Bahkan kalau dia mau ngasih support ratusan bahkan jutaan, kita siap deh. Jadi akhirnya Karang Tarunanya teman-teman, gue bisa juga deh gitu ceritanya gitu. Apa-apa. Jadi dari situ, nah aturan mainnya pun lagi-lagi di saat anak muda ini, ternyata anak teman-teman yang Karang Taruna dimanapun, ternyata di saat kita juga percaya gitu bahwa kita emang pantas gitu dihargain, yang orang-orang tua kita ini juga akhirnya ngelihat, oke, kalau gitu gue nggak usah segan-segan untuk dukung dia. Baik, gue kasih deh dana. Yang kedua, kalau gitu gue kasih deh channel beli ikan. Ya kan beli ikan aja kan bingung kita bang carinya bang. Itu kali kan mati kan kalau ditaruh. Akhirnya nyari ke parung. Beli ikannya di parung? Parung bang. Itu apa aja, lele? Cuma lele doang bang yang bisa hidup di kali RW 16. Jadi ada beli ikan aja dikasih channel. Terus yang ketiga, aturan yang gimana nentuin. Bahkan ikannya dikasih pita, kita kan nggak ngerti kita. Gimana ikan kasih pita gimana? Itu dikasih pita, nanti kalau dia dapat warna kuning, dapat 50, misalnya angka 50.000 misalnya, anggap aja gitu. Gimana caranya? Ya coba. Itu dia mitain ikannya aja, saya jujur bukan saya yang mitain. Ya mitain teman-teman Karang Taruna. Seru nih. Jadi akhirnya maksudnya bapak-bapak warga RW ini semua ngelihat, wah anak-anak muda ini kan, beberapa teman-teman anak muda juga, nanti kalau kita mau bikin acara didukung apa enggak nih, itu kan salah satu tantangan Karang Taruna bang. Iya. Sebenarnya makanya juga beberapa teman-teman, udahlah mungkin nggak didukung. Tapi lagi-lagi kalau teman-teman pemuda ini bersatu aja, ibaratnya emang nyatuin, kita bisa nih gitu. Itu yang boleh bilang orang tua kita pasti ngedukung, termasuk tadi jalannya, aturan mainnya. Ya udah, jadi kita benar-benar dituntun lah, lebih tepatnya gitu. Jadi udah dari situ akhirnya tambah seneng sama Karang Taruna sih gitu. Gitu mas. Siap. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling penting dari semua ya. Bagaimana meyakinkan si anak-anak itu, Gen Z dan milenial? Susah loh. Generasi mereka tuh lebih baik di rumah, main game. Bener banget. Iya. Ngasih kepercayaan. Nah, berarti kan kepercayaan itu kan harus ada yang mau diperjuangkan nih. Biar bahasanya gini, kira-kira kalau gue masuk ke situ, apa sih yang gue perjuangin? Materi atau apa nih untuk Karang Taruna nih gitu ya. Bahwa biar bahasanya kalau kata orang, jadi dia percaya ke Karang Taruna. Yang ada waktu itu saya sendiri ngeyakinin diri saya sendiri dulu. Kenapa saya mau jadi Karang Taruna? Gitu. Lucu nih. Iya kan, daripada ngeyakinin dia kan. Iya kan, sebelum ngeyakinin orang lain, gue harus yakin sama diri gue. Bener, waktu itu saya belum yakin sama Karang Taruna. Iya. Jadi waktu pas dilantik aja waktu itu, habis itu mikir, ini gue mau ngapain ya? Di situ nyari kan. Ya nyari, bersyukur akhirnya lagi-lagi kan silaturahmi, diskusi ya kan di tiap perumahan. Kalau di RW 16 juga warga-warganya seru, guyup, ibaratnya rukun juga. Jadi saya juga nanya. Nah di situ akhirnya ketemu tuh ibaratnya. Kira-kira Karang Taruna nih mau apa nih yang dibangun gitu. Ibaratnya dibangun dari sisi jiwanya gitu ya. Oh ternyata kayaknya Karang Taruna itu paling asik kalau dia untuk bisa explore yang namanya bakatnya, minatnya, hobinya si pemuda-pemuda itu. Jadi dia sebelum dia nyari tempat untuk dia explore apa mau ngembangin bakat minatnya, hobinya, nggak usah jauh-jauh keluar rumah dulu. Kalau di rumah bisa diakomodir, ada aja abang-abangan bahasanya gitu ya. Teman-teman yang mau bantuin dia nih ngembangin yang dia hobi aja misalnya gitu. Contoh kayak akhirnya kan sekarang juga dari Karang Taruna itu dipercaya di lingkaran Kelurahan Tugu nih bang. Nah kemarin kita bikin namanya komunitas Tugu Raya. Itu komunitas yang suka main bola. Nah saya ketemu yang muda, padahal tetangga rumah, ketemunya itu karena main bola. Jadi kalau nggak main bola dia nggak keluar, kita nggak ketemu gitu. Jadi artinya, oh bener ya ternyata
kalau kita di rumah, terus kita kalau mau belajar, contoh aja, mau belajar misalnya bisa main bola yang bagus, ngobrol aja deh sama tetangga rumah. Jadi sebelum jauh keluar gitu. Nah ternyata dari situ akhirnya si teman-teman yang lebih muda ini, ya udah deh, ke situ juga deh. Belajar paling nggak belajar itu deh pede. Ada yang main, bang, gua nge-MC ya bang gitu. Udah, kamu nge-MC ya udah nggak usah ditunjuk, bang. Kayaknya gua mau belajar nge-MC deh bang. Sebelum nanti gua di kampus di kerjaan nge-MC di sini aja dulu. Jadi ya udahlah, kayaknya itu deh yang cocok gitu Karang Taruna. Ada benefit lain sebenarnya. Betul. Jadi kalau bukan cuma uang, tapi pengembangan diri lah ya. Betul. Pengembangan diri bahwa nanti kedepannya kita akan menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Betul. Dan sebenarnya dulu kan kita waktu sama kakak-kakak kita zaman-zaman Karang Taruna yang sebelumnya itu, sebenarnya kan kita juga nggak tanpa sadar kita diajarin sama kakak-kakak kita. Contoh dikenalin nih sama temennya, main basket sama dia. Ini skill basket gitu ya. Di RW 16 yang setahu tuh banyak banget pelatih basket kan? Iya? Iya, banyak pelatih basket di area sini nih yang teman-teman di RW 16 itu. Nah, jadi akhirnya sebenarnya udah dibekalin juga gitu. Cuma karena tadi 5 tahun terakhir ini mungkin ya kan ada Covid juga, ada yang sekolah dari rumah ya. Ini kan kebiasaannya berubah tuh. Masa-masa gitu. suram. Masa-masa suram nggak usah diceritain, pusing. Jadi sebenarnya nggak ngiyakinin. Emang sebenarnya lebih tepatnya ya kita aja yang masuk Karang Taruna belajar untuk terus sih sebenarnya, nggak sekali tadi dapet terus langsung yakin terus ya, namanya kita naik turun juga ya, turun. Tapi sorry tuh saya bang, orang kayak lo tuh susah ya. Kenapa? Maksudnya? Gini loh, generasi kita, gue minum ya. siap. Angkor. Generasi kita ke generasi kedua, generasi ke bawah itu sebenarnya yang kita butuhkan cuma adaptif. Iya. Nah berarti lo orangnya adaptif gitu kan. Nah mengembangkan pola pikir adaptif setiap orang itu kan nggak gampang. Gitu. Iya benar. Jadi ya bagus juga sih, lo nggak salah pilih kalau lo orangnya. Jadi kalau sesuatu kan selain ada benefit yang tadi dibilang pengembangan diri, nah dari lu sendiri ada apresiasi nggak nih bang? Dari RW lah ke mereka gitu, apa gitu? Bener. Ya kalau nggak ada rewardnya ya, Reward ya, apresiasi lah. Apresiasinya ya. Apapun lah sebutannya itu. Kalau yang terjadi di RW 16 nih gitu, sejujurnya emang kita juga tambah semangat. Pastinya karena yang di atas kita, artinya orang tua kita, pengurus RW kita, gitu ya. Jadi karena mereka ini benar-benar membuka jalan, nuntun, mengarahkan, artinya kita pasti salah-salah jalan nih, namanya kita nggak ngerti ya. Dan mereka mau open untuk istilahnya nemuin, ngobrol. Bahkan kalau di RW 16 itu, kantor RW itu udah kayak 24 jam gitu. Pak RW, bahkan mungkin kemarin udah di ini juga ya di tanya jawab. Ada warung kopi gitu kan. Ada warung kopi untuk biar kita bisa ngobrol di situ, ketemu di situ. Nah, itu sebenarnya juga apresiasi karena buat beberapa orang mungkin kayak saya nih, apresiasinya adalah mau bisa didengar ngobrol, ya kan? Diajak ngobrol itu apresiasi kalau buat saya. Siap. Nah, ada lagi kan yang apresiasi beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang dia sebenarnya butuhnya mungkin udah bang, gue butuh buat pulsa nih misalnya. Nah, istilahnya gitu ya. Dan di situ kan kita juga dia ngobrol kan. Wah iya nih bang, mau Mobile Legend nih, mau ini. Oh iya deh, nanti kita kasih apresiasi. Ya karena itu yang dia butuhin kan. Jadi disesuaikan aja sih apresiasinya sama tiap-tiap orang. Ada yang udah ibaratnya kita ajak aja. Dia udah seneng banget apresiasi itu buat dia. Ternyata nggak yang bentuknya harus barang atau uang, nggak juga harus kita puja-puji, enggak. Dia di info aja, bro nanti ngopi ya. Ya siap gitu. Terus nanti ngobrol ya sama pengurus RW gitu, yang biasanya sungkan ya, gapnya gitu ya. Ternyata Pak RW, pengurus RW-nya, apalagi kalau kita di Kepemudaan, waktu itu juga udah pernah podcast ya. Itu kan kita punya Bunda Gaul kan. Bunda Gaul emang nggak ini ya? Nggak kenal sih. Gitu. Itu katanya itu namanya mirip-mirip sama artis zaman dulu lah pokoknya gitu. Siapa tuh? Farnas. Iya. Oh parah. Ya saya pernah podcast sama Iya. Itu komandan tuh, kolonel angkatan laut. Oke. Itu Bunda Gaul. Iya, Purna gitu. Dia Bunda Gaul, dia mau untuk dengerin sih sebenarnya. Ujung-ujungnya ke situ sih. Jadi jujur kalau mungkin pengurus RW-nya ibaratnya nggak buka diri, kita kan nemuin benturan tuh, ngobrol sama yang generasi berikutnya. Ya kita discuss. Ibaratnya mungkin Bapak RW kita juga bingung sama kita. Oh ya udah sama nih, berarti gue juga bingung ini bang. Ya udahlah gitu, nikmatin aja. Jadi apresiasinya sih akhirnya nggak disetting,
udah kita lihat aja sesuai kebutuhan. Kalau ada lebih nih, misalnya bikin acara kan ada lebih, udah makan-makan gitu. Atau ada nih ibaratnya buat ibaratnya lo tabung dah gitu istilahnya. Dan di situ pun sebenarnya kita juga sambil ngasih tahu sama dia kalau di dunia luar, kalau lo kerja bener nih, jujur aja kita ada apresiasi misalnya secara materi ada lebih nih kita kasih. Berarti kalau nanti lo lebih baik lagi ngerjain di luar, lo bisa dibayar lebih besar lagi. Jadi dia juga tahu, oh iya, kalau gue belajar yang bener nih, Karang Taruna tempat gue bener-bener belajar gitu, nanti di luar gue bisa dihargain dari secara materi ini. Jadi ya ke situ sih akhirnya. Siap. Jadi intinya pokoknya nggak jauh-jauh lah dia belajarnya. Gitu Mas Dika kalau apresiasi sih. Jadi beda-beda sih. Tiap orang beda-beda ya. Nggak tahu kalau Mas Dika kalau diapresiasi apa, dipeluk ya? Oh enggak sih. Apa Mas? Kalau dulu tuh apresiasinya cuma dulu ya, ngomongin dulu ya, diajak karaoke rame-rame tempat makan. Ya kan dulu eranya itu kan yang rame karaoke kan, rame-rame. Benar. Karaoke keluarga ya kan. Terus ya sama aja sih, paling makan. Benar. Bikin ikan bakar dan lain-lain. Tidak ada ini malah lebih bagus, ada seperak 2 perak lah mungkin musisi kan kalau kayak gitu. Bahkan kalau yang udah terjadi nih, ternyata di teman-teman Karang Taruna ini kan ada nih akhirnya mulai kelihatan bakat atau minatnya dia ke misalnya bidang ini. Ada bidangnya usaha misalnya. Akhirnya sekarang dia bisa untuk ngedukung RW. Contoh kalau di RW 16 itu dari Karang Taruna teman-teman ini dibutuhkan untuk bidang ekonomi kreatif. Akhirnya mereka masuk ke ekonomi kreatifnya di pengurus RW. Yang tadinya kita banyak ngobrol, banyak aktivitas di Karang Taruna, dan itu seru banget. Maksudnya kalau saya pribadi seneng karena akhirnya dia emang akhirnya punya wadah tempat lagi untuk dia bisa eksplor lagi. Lagi-lagi emang tadi embrio Karang Taruna ini untuk cikal bakal awal. Nanti kan dia akan ditempatkan di tempat yang lebih pas, lebih bisa jauh lebih berkembang. Nah akhirnya sekarang di RW 16 ada namanya bidangnya ekonomi kreatif kan. Kayak sekarang digital. Kalau sekarang rutin malah bazar tiap hari Minggu kan di RW 16 tuh, itu udah teman-teman ekonomi kreatif yang sebenarnya tadi kita boleh dibilang ya anak Karang Taruna juga. Jadi sebenarnya kalau emang teman-teman bilang masuk ke Karang Taruna, nanti artinya ke depannya kalau ngomong jenjang karir ya, kita jujur aja sebenarnya juga mikir ya. Jenjang karir. Anak berat. Nah kalau anak sekarang aja main game kan udah sampai nitik belum? Bahasanya kan gitu kan, jenjang karir itu sebenarnya kan. Bener nggak? Udah hampir. Kalau anak zaman sekarang mah yang penting duitnya banyak lah di rumah. Nggak keluar rumah, nggak kerja. Iya. Udah pinter-pinter sekarang anak sekarang tuh. Intinya pokoknya banyak peluang ya. Nah dari situ akhirnya juga saya ngeliat RW 16 ini ternyata Karang Taruna itu mudah-mudahan nanti dia dibutuhkan di mana RW yang butuhnya RW, malah mungkin nanti yang butuhnya kelurahan atau kecamatan kan. Ya pasti kita senang banget kalau bisa kayak gitu. Saya pun jujur kan waktu habis mancing itu dapat apresiasi dari kelurahan. Akhirnya diajak untuk ayo bantu kegiatan di kelurahan. Yang kita benar-benar cuma dari RW kan, nggak kepikiran bahwa kita akan ikut kepemudaan di kelurahan. Gitu sih. Jadi ujung-ujungnya akhirnya kayaknya kalau kita dibukain jalan sama orang seneng banget ya. Dari situ akhirnya saya ngerasa saya dibukain jalan dari Pak RT rumah saya yang tiba-tiba nyodorin nama saya buat jadi ke RW. Akhirnya dari RW tiba-tiba ada Ibu Eva juga, ada Pak Junadi, tiba-tiba diarahin lagi dibukain jalan ke kelurahan. Jadi saya ngerasa dibukain jalan sama banyak orang. Nah, jadi saya lakuin itu aja ke teman-teman di Karang Taruna. Ya udah saya bukain jalan aja. Bukan dia milik saya kan, namanya jalan masing-masing beda. Oke. Gitu sih Mas Dika. Ya butuh dukungan ya. Nah, jadi kalau diundang kayak hari ini aja, jujur aja, mungkin waktu itu kalau pilihan itu nggak diambil, pasti pilihan emang ada yang nggak enak, ada enaknya ya gitu. Tapi pas saya tiba-tiba kemarin di info, Mas, sharing-sharing Mas tentang Karang Taruna. Jujur aja kan kita ketemu hari ini baru ya. Tapi ternyata saya pikir, oh iya ya, ujung-ujungnya sebenarnya hanya saling membuka jalan kayak GDA Kreatif. Ternyata dari awalnya saya juga udah follow nih gitu. Kita doain ya kan. Amin. Platinum Gold ya semua ya. Amin gitu ya. Buat semua warga Tugu dan Indonesia pokoknya GDA Kreatif ini ternyata seseru ini gitu. Ya artinya buka jalan kan. Siap, gitu betul. Mas, tanpa kita sadar. Itu sih kurang lebih. Oke.
Mancing Mania 1 udah, Mancing Mania 2 udah, Bazar Mingguan. pagi udah, apa namanya, Bazar sore sudah. Tuh, Bazar Senja namanya ya. Bazar senja. Mau ngapain lagi nih? Yang terdekat mau ngapain lagi nih yang gede nih? Sip, sip. Lagi-lagi karena jalan yang dibuka, ya seperti yang tadi saya cerita, GDA membuka jalan nih, GDA Kreatif. Saya pun ngerasa ketemu lagi jalan yang baru. Jadi kalau yang terdekat atau yang sedang berjalan sekarang sebenarnya saya juga senang di komunitas nih. Jadi kayak di Depok ada komunitas ini kalau saya kayaknya seneng bidang itu saya ikut. Nah, kalau di yang Tugu ini ada beberapa komunitas sebenarnya yang sedang juga dijalanin yang terkait hobi. Yang tadi main bola namanya Tugu Raya. Ada juga namanya Tugu Musik. Nah, ini isinya memang teman-teman muda-mudi yang di Tugu yang senang musik. Buat kita itu adalah planning besar kan. Artinya kan dari 0, dari 1, 2 tiba-tiba Band berarti. betul, dia lebih ke band. Akustik apa indie atau apa? Dia lebih ke macam-macam sih, semuanya lah boleh dibilang. Intinya artinya orang yang senang sama musik, hobi musik, nah itu ibaratnya dia ada wadahnya. Makanya kita bikin komunitas kan, gitu. Nah, itu sebenarnya dibangun karena waktu di Karang Taruna RW kan kita diajak sama kelurahan nih ke acara di bulan Mei tahun ini 2024 kemarin. Nama acaranya Hajatan Tugu. Makanya bacanya Hajatan Tugu. Bacanya Hajatan Siap, Tugu. siap. Nah, itu Hajatan Tugu kedua, ketiga, kelima. Ini yang pertama waktu itu. Oh, yang pertama. Ya kan? Mau bikin yang kedua. Betul. Nah, terus berhasil, bagus, rame. Akhirnya mau dibuat nih di 2025. Jadi kalau mau dibilang yang something big-nya apa nih yang mau dibuat gitu kan ya. Jadi Hajatan Tugu di 2025 atau part 2 lah ya. Siap. Nah, ini yang dikasih amanah tongkat estafetnya adalah Karang Taruna, Mas. Wih deh. Nah, Karang Taruna dan yang kemarin itu rame banget. Karena satu, ada band setugu. Namanya aja udah Hajatan Tugu kan. Kita kan RW 16, karena Tugu itu ada 19 RW nih, teman-teman. Tugu ada 19 RW gitu kan. RW lo ya. Dan kalau di Wikipedia itu namanya Tugu itu kurang lebih penduduknya 120 ribuan lah. Mau 100 ribuan itu. Jadi ada 19 RW, kebayangkan gedenya. Nah, Hajatan Tugu ini mencoba jadi wadah event tahunan untuk yang hobi musik, olahraga kemarin dari tenis meja, catur, ada semua. Terus udah itu apa? Yang ibu-ibu pastilah senam, anak-anak ada yang mewarnai gitu ya. Terus ibaratnya yang seneng ngeband juga ada kemarin. Yang paling juga keren juga UMKM. Kemarin tuh ada 100-an Bot. tenan, bener. Oh. Ada mungkin 120 lebih gitu. Nah, itu untuk semua kalangan di Tugu. Baik anak muda, ibaratnya orang tua, remaja, bahkan anak kecil pun itu jadi tempatnya kita orang Tugu ngumpul lah, ngariung, silaturahmi gitu ya. Nah, 2025 ini dikasih tongkat kepercayaannya, udah Karang Taruna deh, gitu. Berarti habis ini ada 19 ketua Karang Taruna nih yang kesini. Banyak ya. 18 lagi ya? Banyak. 18 ketua Karang Taruna nih di Tugu nih, diundang sama GDA Kreatif. Dan Buat nyiapin Hajatan Tugu, nanti kurang lebih di Mei. Pokoknya habis ulang tahun Depok, di Mei 2025 itu Hajatan Tugu part 2 di mana penggeraknya semua adalah anak muda. di mana? Coming soon nanti akan yang pasti area Tugu. Dan kalau kemarin aja kan total kurang lebih mungkin 5 ribuan orang ya itu perputarannya ya. Yang besok itu bisa jadi 10 ribuan. Nah, kita ngomongin tadi komunitas, ya tadi untuk mempersiapkan Hajatan Tugu ini, bahwa komunitasnya ini masing-masing nanti bisa perform, tampil mantap di Hajatan Tugu. Mantap. Gitu, Mas Bro. Jadi Hajatan Tugu ini benar-benar buat ya pokoknya dari kita lah untuk kita juga gitu, dan semua berbaur di situ lah istilahnya. Dan ini kesempatan yang keren banget. Sebenarnya kita ngundang sih. Kita ngundang sama teman-teman untuk sekarang Taruna Setugu ini 18 RW untuk hayulah gitu. Ya, kita bisa jadiin di sini nih
di Uncle House ini untuk kita discuss, sharing-sharing, bener nggak? Boleh. Iya, sambil nanti kita dengerin tuh ya cerita mereka masing-masing ya. Cerita. Cerita Karang Taruna gitu. Oh, cerita Qatar bang katanya. Oh iya. Oh, Apa itu Qatar? Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Iya. Nama kerennya Qatar bang. Siap, Gitu. siap. Itu sih kurang lebih. Oke. Jadi mohon Oke. doanya juga ya, Oke. teman-teman mohon dukungannya. Iya, oke. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir dari gua ya, Bang. Enak ya kopinya. Ya, siap. Lo bikin komunitas nih Bang ya, yang rame nih bicara tentang stand up. Ya, Itu juga, ini cuma ide doang sih. Siap, Sebelum betul. gua tutup, jadi ide stand up itu penting karena orang itu kadang butuh hiburan ya kan. Ya bener. musik menghibur juga, tapi kan dengan stand up gitu kan membicarakan keresahan generasi muda atau siapapun ya kan. Benar. Itu cakep itu. Ya coba lo boleh ntar kalau ada ide bolehlah kita bikin stand up di sini. boleh. Iya kan? Ini Kita- idenya langsung kita terima ya. Oh iya Langsung dong, kita ya kan terima. boleh. Jadi nanti stand up di sini kan ada, ini kan lucu tuh ketawa-tawa aja. Bener. Jangan main pinggir jurang tapi ketawa-tawa aja. Intinya sih akhirnya bisa bersuara ya. Siap ya. Keresahannya apa sih kan gitu kan? Seru juga tuh ya. Jadi stand up-nya Qatar ya. Stand up Qatar, ntar dikira ke Qatar Solo lagi kan. Oh enggak. Padahal stand up Karang Taruna gitu ya. Bagus tuh judulnya, stand up Qatar. Siap. Siap. Thank you banget idenya. Oke. Undangan Oke. juga, thank you. Rekan-rekan dari Gede Kreatif, malam ini kita udah banyak cerita tentang Karang Taruna ya, tentang dari awal sampai akhir. Dan ini udah ada yang jadi loh di RW 16 di Bukit Cengkeh 2. Mampir aja, bebas kok. Kalau memang nggak cuma punya kita doang, dari wilayah manapun boleh mampir. Kalau kita ada event nanti kita share di sini. Jadi makasih Bang Jikron malam ini. Sama-sama Mas Dika. Jadi ilmu yang diajarkan itu benefitnya bukan cuma duit, tapi hal-hal yang lain. Nanti diterima di dunia kerja ternyata kita udah paham gitu tentang apa aja sih yang bahkan apa yang kita punya mungkin bisa kita jual nanti ke depannya. Betul. Dagang, jadi MC, jadi apa selain kerja juga nanti gitu. Betul. Jadi makasih untuk malam ini. Selamat malam. Oke.